Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami mengucap syukur. Wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan. Wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi, dari jeleknya anfusina, diri-diri kami, wa min sayyiati, dan dari buruknya a'malina, amal-amal perbuatan kami. Man, siapa orang, yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, waman yudlil, dan siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, fala hadiyalah, maka enggak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk kecuali atas izin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kenapa sedikit yang jawab? Semangat tuh, ya. Kita lagi mau maulid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, begitu. Yang jawab lebih kencang lagi, saya doain Allah ampunin semua dosanya. Allah sehat walafiatkan badan dan jiwa raganya. Allah kabulkan semua hajatnya. Allah lunasin semua utangnya. Ya, kita jawab lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masih lemes aja. Sabar ya, emang ini jamnya makan sebenarnya. Cuman Allah lagi kasih kemuliaan buat kita, makannya makan memenuhi, mengenyangkan hati dulu ya. Maka tepat banget pada hari ini, pada siang hari ini udah lapar, disuruh ngomongin tentang bagaimana mengenyangkan hati, ya, tazkiyatun nafs. Untuk itu biar enak makannya ntar, ya kita keluarin dulu semuanya, keluarin semua yang kotor-kotor, bersihkan dulu hati kita, ya, karena dengan bersih hati semua dosa bisa terampuni, semua doa bisa terkabul, ya, semua sakit-sakit bisa sembuh. Semua permasalahan bisa menemukan jalan keluarnya. Nah, sekarang saya ingin membacakan suratul Fatihah. Coba kita paksa diri kita saat ini, kalau belum pernah biasanya mendengar bacaan Al-Fatihah, apalagi ngebaca surah Al-Fatihah, belum pernah keluar nih air mata. Siapa yang pernah kalau ngaji Quran nangis? Ada sih pernah ya, pas pada saat gurunya galak gitu ya. Kan suruh ngucapin ain, tetap aja nggak bisa. Katanya ainnya dari hidung, wah harus di tenggorokan bagian tengah gitu, ya kan, nangis deh. Sekarang kita coba paksa diri kita, karena kita di sini membicarakan tentang tazkiyatun nafs, perbaiki hati, bahagiakan diri. Kalau hatinya udah baik, maka diri bisa bahagia. Siapa di sini yang lagi sedih? Yuk kita baca yuk Al-Fatihah. Siapa yang lagi banyak masalah, biar Allah buka pintu jalan keluarnya. Siapa yang lagi sakit, mungkin kita lagi sakit, pasangan kita lagi sakit, ya kan? Atau orang tua kita lagi sakit, anak-anak kita dan lain sebagainya. Insya Allah Allah karuniakan hati kita lembut, sehingga ketika membaca bacaan Al-Fatihah ini, maka meneteslah air mata kita. Bismillah ya. Yuk. Kita tundukkan hati kita, mohon kepada Allah agar Allah berikan kelembutan dalam diri kita, agar Allah berikan kita termasuk ke dalam hamba pilihan. Karena siapa yang termasuk hamba pilihan Allah, maka akan difaqihkan dalam agama Islam. Ya, akan diberikan kebijaksanaan dalam menetapi semua kehidupan yang telah terjadi
dalam hidup kita ya. Yuk bismillah, semoga bacaan Al-Fatihah ini yang kita dengarkan dan yang kita paksa keluar air mata kita ini menjadi wasilah atas semua kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan setelah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan ditundukkan, tundukkan kepala, tundukkan badan kita, tundukkan hati kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang hina, bahwa kita hamba Allah yang tidak ada apa-apanya. Mungkin di mata manusia ada jenjang promosi jabatan dan sebagainya, tapi di mata Allah semua sama, yang membedakan takwanya. Bismillah, ya Allah jadikanlah kami orang yang bertakwa. Astaghfirullah wa atubu ilaihi ya Allah. Kami mohon ampun dan kami bertaubat. Kalau kemarin-kemarin kami masih meremehkan diri kami, menganggap diri kami tidak berharga, disebabkan banyak permasalahan yang menghinggapi kami, tapi hari ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami memaafkan siapapun orang-orang yang pernah menyakiti kami, mulai dari kami akil balik sampai sekarang. Siapapun orang-orang yang pernah menzolimi kami, siapapun orang-orang yang pernah membuat kami sakit hati, kecewa, atau bahkan dendam, ya Allah, pada hari ini kami ikhlas maafin dan kami ridho yang sempurna, khususnya untuk orang tua kami. Apapun hal tentang orang tua kami, bapak kami, ibu kami, baik itu yang menyenangkan, membanggakan, atau yang membuat sakit hati, kecewa, sedih, kami kembalikan kepadamu ya Allah. Dan juga untuk pasangan kami, apapun hal tentang pasangan kami, sebanyak apapun kekurangannya, karena dia adalah jodoh yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Apapun, sebanyak apapun kehebatannya, tapi ia adalah hanya hamba-Mu ya Allah. Apapun perbuatan atau ucapan yang pernah dilakukan oleh pasangan terhadap hamba ya Allah, hamba ikhlas maafin, hamba ridho yang sempurna. Agar jika sampai saat ini mungkin ada penyakit yang menghinggapinya, ternyata disebabkan oleh adanya rasa belum memaafkan dalam hati ini, atau adanya urusan suami yang belum ketemu jalan keluarnya, mungkin disebabkan oleh masih tidak ikhlasnya hamba memaafkannya ya Allah. Hari ini hamba ikhlas maafin pasangan hamba, hamba ridho yang sempurna, agar Engkau turunkan ridho-Mu kepada pasangan hamba ya Allah. Dan untuk anak-anak hamba ya Allah, silakan sebutkan namanya satu persatu. Anakku yang nomor satu ya Allah, apapun hal tentang dia ya Allah, ampunilah semua dosanya, ampunin kekurangannya dalam mendekat kepadamu ya Allah, ampunin semua kesalahan dan kelalaiannya ya Allah. Karena hari ini hamba ikhlas maafin anak hamba yang nomor satu, hamba ridho yang sempurna untuknya, agar Engkau turunkan ridho-Mu ya Allah kepada anak hamba yang nomor satu. Anak hamba yang nomor dua, sebutin namanya. Apapun hal juga tentangnya, apapun mungkin ada penyakit yang menghinggapinya, ya Allah, hamba kembalikan semua kepadamu. Hamba ikhlas memaafkan anak hamba yang nomor dua, agar lancar semua urusannya dalam keilmuannya, dalam urusan pendidikan dan lain sebagainya ya Allah. Baik untuk yang pertama dan kedua, juga jika ada yang ketiga ya Allah, juga hamba ikhlas maafinnya dan ridho yang sempurna ya Allah. Juga untuk seluruh keluarga besar kami ya Allah, saudara-saudara kandung kami, baik yang pernah berkonflik kepada kami,
atau yang kondisinya baik-baik saja sehingga mungkin karena baik-baik saja jadi banyak ain yang mengenakan, ya Allah. Hamba ikhlas maafin semua keluarga besar kami. Hamba ridho yang sempurna, ya Allah. Dan untuk semua teman, sahabat, tetangga, dan sesama rekan kerja, dan khususnya dan umumnya juga di semua gedung ini, ya Allah, baik yang pernah berkonflik dengan kami ataupun yang tidak, baik yang kami kenal maupun yang tidak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk semua orang-orang yang kami sebutkan, untuk seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah. Hari ini hamba bersaksi kepadamu, hamba ikhlas maafin mereka semua, ya Allah. Hamba ridho yang sempurna, ya Allah, agar engkau turunkan ridho-Mu kepada hamba dan kepada semua orang-orang, ya Allah. Dan yang terakhir, astagfirullahaladzim, hamba ikhlas memaafkan diri hamba, ya Allah. Kalau kemarin hamba masih meremehkan diri hamba, tapi hari ini hamba tidak lagi meremehkannya, karena hamba tahu diri ini juga merupakan ciptaan-Mu. Karena ketika kami meremehkan diri kami, berarti kami meremehkan-Mu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampunilah diri hamba, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa yang pernah hamba lakukan, terutama dosa-dosa syirik, dosa-dosa durhaka, dosa-dosa maksiat, dan kelalaian kami dalam menjalankan perintah-Mu maupun menjauhi larangan-Mu, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang nangis? Bismillah ya. Semoga air mata yang jatuh atau hati yang sedih menjadi pemberat amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun hajat kita Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, ibu-ibu dan juga kaum remaja putri, ummahat semua yang insya Allah Allah rahmati, yang Allah muliakan. Tazkiyatun nafs artinya tazkiyah. Tazkiyah itu asal kata dari zakayu, zaki, tazkiyatun, menambah. Ya, kalau zakat berarti apa yang kita lakukan? Ayo bayar zakatnya, berarti menambah apa? Menambah kebaikan, menambah tabungan. Tapi dalam makna lain, zakayu, zaki juga bermakna tazkiyah, bermakna membersihkan. Membersihkan di sini juga ada bermacam-macam. Ada yang namanya membersihkan tohurun. Maka kalau orang sakit biasa suka dibilang la ba'sa tohur insya Allah. Tidak mengapa sakitmu, semoga menjadi pembersih dari dosa-dosa, dari kotoran yang ada pada dirimu, insya Allah. Begitu. Tohurun, membersihkan. Ya, kalau dulu kita waktu sekolah madrasah, kalau yang sekolah madrasah ya, ada namanya kebersihan sebagian dari
iman. Bahasa Arabnya apa? An-nadhafatu minal iman. Nadhafah juga membersihkan. Tapi bedanya membersihkan pada kata nadhafah itu membersihkan secara kasat mata. Nih kita semua di sini pasti bajunya udah bersih semua, ya kan? Nggak ada yang kena noda kopi, kena noda apapun, itu bersih secara kasat mata. Kalau kita lihat nih semua nih MC tuh lihat bajunya, ya kan? Jilbabnya nggak ada noda, karena cucinya pakai Rinso. Oh salah, ngomong merek. Artinya apa? Ini bersih secara kasat mata. Nadhafah. An-nadhafatu minal iman, kebersihan secara kasat mata ya, itu merupakan bagian dari iman. Tapi kalau tohurun itu kebersihan yang lahir batin. Bersihan paripurna. Mbak siapa sayang? Mbak Nia. Mbak Nia hari ini bajunya pasti bersih dong ya, udah dicuci segala macam ya, bukan yang dari seminggu yang lalu. Berarti nazofah. Tapi mana kita tahu beliau ini tohur. Kenapa? Bisa saja sedang haid gitu ya. Nah jadi gitu. Kebersihan secara tohur adalah kebersihan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Baik itu dia mungkin dalam kondisi haid ataupun memiliki kotoran-kotoran dalam dirinya. Ya, coba kita buka surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 karena ini menjadi tolok ukur dari apa yang disebut tazkiyatun nafs. Kak Lika maaf, ada kacamata ungu di situ di tas aneh. Tas aneh mana? Ya, siapa yang mau baca? Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Oke, maaf, posin aja ya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Yuk, silakan dibaca biar dapat faidah membaca Al-Qur'an. Siapa yang mau baca? MC juga boleh kalau mau baca. Ayo, surah keberapa Asy-Syams? Yang pasti ada di juz 30. Ada yang ketemu? Udah ada yang ketemu? Iya benar. Kakak boleh Kak baca? Udah ketemu ya? Udah ketemu surah Asy-Syamsnya? Nah, ayo baca dong. Mic-nya nggak ada mic-nya. Oh, cuma satu ya. Yaudah. Yuk. Iya. Artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Kalau kita nih terutama mungkin para pejuang-pejuang yang sedang ada di kantor ini, pejuang menjaga iffah keluarga ya, menjaga martabat keluarga ya. Ada di sini kita bekerja dengan berbagai alasan. Ada yang membantu suami, ada yang pengen mengaktualisasikan diri, ada yang membantu orang tua, atau bahkan juga ada yang membantu diri sendiri biar keluar dari susah move on. Sini ada yang jomblo nggak? Atau semua udah pada ini, udah pada double? Oh ada ya? Oke, mudah-mudahan jomblonya di sini menjadi jovisa, kan? Iya, jomblo fi sabilillah. Maka sebelum sampai kepada jovisa, kita tazkiyatun nafsu, ya, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Apa sih kotoran-kotoran diri, kotoran hati? Yang ternyata kotoran hati ini merupakan makanan lezatnya dari syaitan. Kalau kita ngomongin syaitan, berarti itu sebuah kata sifat. Sifat syaitan bisa menghampiri manusia, bisa menghampiri jin. Karena syaitan itu asal kata dari syatona. Syatona artinya jauh dari rahmat Allah. Maka semua yang jauh dari rahmat Allah merupakan syaitan. Ya.
Kalau setan menghampiri bangsa jin, maka itu yang suka mengganggu-ganggu kita tuh. Ya, kalau menurut penglihatan manusia kelihatannya jadi pocong, ya kan? Apalagi tuh kalau di Indonesia, kuntilanak, apalagi? Tapi kagak ada kuntilanak, pocong nggak ada di Inggris. Kalau di Inggris apa? Dracula, vampir, ya. Karena apa? Itu berdasarkan persepsi dari rasa takut kita, gitu ya. Maka ketika jin yang disifati setan, maka dia merupakan jin yang fasik. Itulah yang kalau manusia punya makanan lezat, nih ibu-ibu semuanya nih sukanya masak makanan apa nih kalau makan siang? Kak Malika, Kak Nia sukanya apa kalau makan siang? Sayur. Sehat sekali ya. Kak Alika apa Kak Alika? Pecel ayam tuh. Ya, begitupun bangsa jin yang zalim. Emang dia nggak punya makanan favorit? Punya. Ya, apa makanan favoritnya? Makanan favorit yang paling utama adalah kesombongan manusia. Paling senang dia tinggal di badan dan di tubuh manusia yang memiliki sifat sombong. Memiliki sifat apa lagi? Makanan setan yang merupakan kotoran-kotoran hati. Apalagi selain sombong? Iri, dengki, apalagi? Pemarah, apa? Ria, terus banyak deh, termasuk juga ujub, ya, ujub tuh, ya, ujub itu bangga sama diri sendiri. Ntar tempo-tempo, kok cakep ya aku selfie. Boleh selfie, tapi jangan sampai ujub tadi ya. Nah, yang paling banyak memberikan kontribusi makanan buat bangsa setan, ya, bangsa jin yang disifati setan ini adalah sifat-sifat kotoran hati yang disebut iri, dengki, atau hasad. Apa bedanya iri sama dengki? Ayo. Apa nih bedanya iri sama dengki? Yuk, sini. Saya lagi nyari hadiah, ada nggak ya? Iri sama dengki bedanya apa? Yuk. Iri apa iri? Pengen ikut. Betul. Soalnya kalau emak-emak sukanya nganan. Sen kanan belok kiri gitu ya. Iri tuh kalau tetangga beli kulkas, kitanya meriang gitu ya. Apa bedanya sama dengki? Apa beda sama dengki? Ayo. Sebelah sini dong. Diam-diam aja nih. Dengki apa dengki? Bentuk amarah dan rasa iri. Oke, kata Mbah Google begitu ya. Jadi iri itu fitrahnya manusia. Semua kita memiliki rasa iri. Ya, ketika Kak Nia punya bros, saya nggak punya, terus saya ada dalam hati, cakep ya brosnya Kak Nia. Itu iri. Ketika teman kita dipromosikan jabatannya, iri nggak? Iri. Tapi ya ada yang enggak, solehah banget. Enggak katanya. Masya Allah. Ya. Iri itu adalah rasa yang tidak nyaman ketika kita melihat seseorang mendapatkan kebaikan. Tapi bedanya dengan dengki ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya hasad ya. Atau hasad juga bisa diartikan sebagai iri. Jadi hasad itu ada dua. Ada hasad yang terlarang, ada hasad yang dianjurkan. Hasad yang terlarang inilah yang disebut dengki. Ya. Apa bedanya iri tadi sama dengki? Kalau dengki, rasa iri tadi berusaha kita wujudkan. Kak Ina punya bros, aku nggak punya. Gimana caranya biar dia juga nggak punya? Soalnya kalau aku nggak punya, dia nggak punya dong. Wah, enak aja dia punya, aku nggak punya. Nah itu dengki. Berusaha mewujudkan rasa iri itu agar menjadi kenyataan. Ya sama-sama gitu nggak punya. Dia punya, kok segitu. Nah jadi
ketika diwujudkan itu, makanya yang terjadi pada akhir surah Al-Falaq. Apa akhir surah Al-Falaq? Katanya surah pamungkas, surah yang sering dibaca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk bareng-bareng kita baca surah Al-Falaq ya. Biar hari ini kita terhindar dari sifat hasad. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Semua memiliki fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia di antara 5 fitrah yang perlu kita ketahui ya. Ada fitrah yang lain yaitu memiliki rasa iri. Tapi kalau sudah diwujudkan rasa irinya, maka itu yang disebut hasad. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ya kan? Jika dia mendapatkan kesenangan, maka aku merasa sakit hatiku. Itu dalam Al-Quran disebutkan begitu di surah Al-Imran. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka hatiku terasa lega. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Maka kalau kita pernah merasakan hal seperti itu, hati-hati, mungkin perlu bertazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa, karena jiwa ini ada 2. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah. Ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, yang sudah hilang semua penyakit-penyakit hatinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada ridho Tuhanmu, kepada naungan Tuhanmu, kepada surga yang di situ penuh dengan bidadari-bidadari yang paling utama, yaitu Ainul Mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah ya. Kalau yang namanya tazkiyatun nafs itu adalah menghindari diri dari kondisi bisa masuknya setan baik yang berasal dari yang disifati masuk ke dalam diri jin maupun setan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada nggak setan masuk ke tubuh manusia? Ada. Tuh yang ngesel-ngeselin kita ya Bu. Masih ada yang ngesel-ngeselin nggak Bu? Masih ada ya, namanya di dunia ya, hidup ya. Itu manusia yang disifati setan tuh Bu. Tapi kalau dalam tafsir ta'awudz kata Allah, kalau ada sifat setan yang masuk ke dalam tubuh jin, ya, atau jin yang zolim, jin yang masuk ke dalam dirinya sifat setan, maka jangan engkau nantangin. Ya, setan mana lo? Nih aku berani nih, sini keluar. Nggak boleh kata Allah. Karena apa? Tidak ada sedikit pun sisi kebaikan dalam diri setan, dalam diri jin yang disifati setan. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalau jin ya masuk ke dalam dirinya sifat setan. Kalau kita ngerasa ya, maka sahabat bertanya, ya Rasul, lalu bagaimana kalau kita pengen tahu ada nggak keberadaan bangsa jin di sekitar kita? Kalau kata Rasulullah, yang wajarnya adalah engkau merasakan merinding di bulu di tengkuk. Ya, jadi itu yang wajarnya. Kalau yang tidak wajar kalau sampai melihat atau mendengar, berarti itu sudah mengalami gangguan jin, harus diruqyah, begitu ya bahasanya ya.
Jadi tidak ada manusia yang bisa melihat penampakan jin. Dalilnya di mana? Di surah Al-A'raf ayat 27. Coba dibuka. Yuk, siapa yang duluan dapat baca artinya. Berarti kalau bisa ngelihat jin bukannya berkah, bukan, tapi musibah. Harus diruqyah biar indah. Begitu ya. Yuk dibaca surah 7 ayat 27. Udah dapat? Ya, oke, silakan. Mau baca siapa namanya? Boleh, silakan. Yuk, yang kenceng. Artinya saja. Ya, ya. Jadi disebutkan sesungguhnya manusia itu lemah. Tidak ada yang bisa melihat penampakan jin kecuali jinnya memperlihatkan diri, benar ya? Kecuali jinnya memperlihatkan diri, maka dia ngelihat. Jadi bukannya Mbak Nia bisa ngelihat gitu, bukan. Tapi jin yang memperlihatkan diri ke Mbak Nia. Kenapa bisa Mbak Nia diperlihatkan oleh setan? Kenapa bisa Mbak Nia? Oh, kok Mbak Nia? Kata Mbak Nia, aku tidak. Ya, kenapa bisa diperlihatkan? Karena dia berada dalam kondisi yang belum bersih hatinya. Berada dalam 4 kondisi. Maka kita harus berlindung, berhati-hati, menghindari diri dari 4 kondisi agar mudah kita untuk melakukan tazkiyatun nafs. Maka di situ judulnya tazkiyatun nafs, perbaiki hati lalu bahagiakan diri. Ya. Bisa nggak kita bahagia kalau hati lagi nggak seneng, lagi nggak tenang? Nggak bisa, kecuali yang katanya judul lagu apa? Pura-pura ya, pura-pura bahagia. Itu. Tapi memang ya, kalau pura-pura bahagia itu juga butuh energi. Jadi harus banyak makan kalau mau banyak pura-pura. Nah, hindari dari 4 kondisi nih. Catat ya, biar kita bisa mengingat, oh iya, jangan-jangan aku berada dalam kondisi ini, aku harus menghindarinya. Kondisi yang pertama yang bisa membuat kita susah untuk melakukan tazkiyatun nafs adalah kondisi marah berlebihan. Marah boleh nggak? Boleh dong, tapi jangan berlebihan. Ya, karena marah yang berlebihan bisa membuka pintu masuk tadi jin yang disifati setan. Maka kata Allah, kalau kamu merasa di sekitarmu atau di dalam dirimu ada jin yang disifati setan, maka ucapkan ta'awuz, astagfirullahaladzim, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus itu diulang-ulang. Tapi kebalikannya, kalau setan atau sifat setan masuk ke dalam tubuh manusia, itu yang ngeselin kita tuh, yang bikin kita sakit hati lah, kesel ya, udah dibilangin kagak nurut-nurut, udah gue kasih tahu nasehatin kagak juga, bahaya gitu ya ibaratnya. Nah, jangan kita ucapkan ta'awuz kalau ada teman kita yang ngeselin. Tadi lewat depan kita, auzubillah sian, jadi kayak setan dia. Jadi gimana dong? Nah, kata Allah, kalau ada setan atau sifat setan yang masuk ke dalam tubuh manusia, jangan engkau bacakan ta'awuz, tapi bacakanlah semoga dia mendapat hidayah. Kenapa? Karena manusia itu kata Allah pada dasarnya baik. Ya semua kita baik sebenarnya pada dasarnya. Ya cuman peristiwa-peristiwa mulai dari dia kecil sampai dia dewasa yang mengubah dirinya. Ada yang dari kecil sampai dewasa menjadi lebih baik, ada yang sebaliknya dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka tadi untuk menghindari marah yang berlebihan ini, yang paling utama di situ adalah kita harus juga merasa ada 5 ya. Jadi dari 4 kondisi ini ada 5 hal yang harus kita ikhlaskan, kita maafkan. Yang pertama, kondisi di masa kecil tentang orang tua kita, apapun yang telah dilakukan orang tua yang membuat kita marah
atau mungkin ada yang belum bisa kita maafin dari orang tua kita di masa kecil, itu yang harus kita ikhlaskan. Karena kalau sudah lolos atau lulus dari hal yang pertama ini, maka mudah untuk kita menghindari semua gangguan di dunia ini. Tapi kalau di situ masih nyimpen nih, kalau bahasa psikologinya luka batin, luka batin pengasuhan, aduh, sedih benar denger ya. Kalau masih belum bisa memaafkan orang tua, maka maafin dulu, ya. Maka disebutkan di situ sifat mulia manusia yang paling utama adalah memaafkan dan menahan amarah. Ketika kita mampu untuk marah, kita benar, kita mampu untuk marah, kita tahan. Maka datanglah di situ nanti yang disebut malaikat al-ma'ruf. Ada malaikat yang wajib kita percaya berapa banyak. Ayo, nih kembali lagi nih kita belajar waktu SD. 10 ya. Dari 10 itu ada yang selain dari 10. Namanya malaikat al-ma'ruf. Malaikat al-ma'ruf inilah yang akan membantu ya, tentunya berdasarkan perintah Allah, yang akan membantu hambanya Allah nih, kita nih, yang kalau disakitin sabar, ya dimaki-maki, diapain diem, ya kalau kadang-kadang dia suka ngomongnya biarin Allah nggak tidur, ya begitu ya, itu yang akan dibantu oleh malaikat al-ma'ruf, ya gitu. Jadi jangan takut kalau kita memiliki sifat kebersihan ya. Dari tazkiyatun nafs tadi, maka akan terhindar dari kondisi yang 4 tadi. Nah, kondisi yang 4 tadi melahirkan yang tadi, yang 5. Yang pertama, ikhlas maafin orang tua atas ya perlakuan dia di masa kita kecil. Yang kedua, ikhlas maafin pasangan kita. Ya, mulai dari kita mengenalnya sampai saat ini kita ikhlas maafin. Lalu yang ketiga apa? Ikhlas maafin anak-anak kita. Semuanya, ya. Kadang-kadang orang tua merasa memiliki power ketika apalagi dia susah dibangunin sholat subuh. Gimana Bu? Mulai dari lagu rock sampai lagu keroncong sampai lagu rock gitu ya, ngomel. Maafin, ya. Lalu yang keempat, ikhlas memaafkan orang-orang di luar keluarga, siapapun itu, yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa dimaafin. Ya mudah-mudahan tadi di awal ketika kita menundukkan kepala, ya kita maafin semua. Itu ada tuh ya nyangkut tuh orang-orang yang sebenarnya sih kalau bahasa ibu-ibu gini, ya udah gue maafin, tapi gue susah ya, gue nggak bisa lupain ya perbuatannya. Ada nggak begitu? Ada ya, ya Allah. Mudah-mudahan dari abis ini udah nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Ya dong. Masa kita mau sih jalan, hati kita bersih, kita simpen sampah-sampah ya, kalau bahasa psikologi gembolan-gembolan lah. Makanya para wanita-wanita yang bekerja itu paling sering kena sakit apa Bu? Tengkuknya pegel, katanya mah kolesterol. Punggungnya berat, ya kan? Sampai ke tulang ekornya. Ya emang tempat favoritnya jin di situ. Mana mau jin ngelihat ibu, Masya Allah solehah, mau membantu keluarga dalam mencari nafkah juga, ya kan? Terus menjaga segala iman Islamnya, nggak mau lah. Dibuatlah dia sakit. Sakitnya apa Bu? Dengkulnya lah, kakinya lah sakit kalau sholat, dan lain sebagainya. Ya, maka memang mangsa empuknya di situ nih. Maka tadi sangat tepat ya kalau kita ngomongin tentang tazkiyatun nafs. Lalu yang pertama tadi marah berlebihan harus dihindari. Ya apapun perlakuan temen ya kalau bikin marah berlebihan langsung istighfar. Ya. Lalu yang kedua, kondisi yang harus dihindari adalah takut berlebihan. Takut baik secara bahasa ya, misalnya kalau takut secara tabiatnya manusia, kalau ke kuburan jam 12 malam itu secara tabiat pasti takut. Ya kan? Takut apa lagi Bu? Yang secara tabiatnya manusia. Takut kecoa. Ada ya? Ada. Sampai berdiri naik ke kursi ada begitu. Ya kan? Takut tikus apa gimana? Itu takut tabiat atau takut secara istilah. Kehilangan ya, takut kehilangan. Benar enggak? Kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan
benda berharga kita, kehilangan dan lain sebagainya. Makanya disebut jangan takut berlebihan, karena kalau takut berlebihan akan menghilangkan akal sehat kita. Contohnya gimana? Ada orang nih, ini kisah nyata ya Bu. Dia takut banget ditinggalin suaminya. Dia pergi ke dukun. Hilang akal sehatnya, maka dia pergi ke dukun. Terus kata dukunnya apa? Kamu kumpulkan foto kamu, ya, foto kamu, foto suami kamu, lalu diikat pakai rambut, tanam di depan rumah. Biar apa? Katanya biar suaminya nggak kemana-mana. Benar. Sebulan kemudian suaminya kena PHK. Tidak kemana-mana, ya kan? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi itu kisah nyata ya. Artinya bagaimana yang namanya takut berlebihan itu membuat akal sehat kita jadi tertutup. Gitu. Dan yang kedua apa? Kalau kita takut berlebihan juga membuat kita menjadi melontarkan ain kepada orang yang kita cintai. Duh, anak aku tinggal di pesantren, sebenarnya sih aku nggak tega ya. Terus gimana ya? Aku kepikiran terus. Saking kepikiran anaknya padahal lagi enak-enak di sana belajar. Tiba-tiba sakit. Karena apa? Karena lontaran ain pada perasaan yang kita berikan kepadanya. Orang dia lagi enak-enak makan sama temannya. Di sini makan hampir nangis. Ingat anak aku gitu. Ya, kena ain deh. Karena apa? Rasa takut yang menghasilkan khawatir yang berlebihan. Gitu ya. Maka tadi yang kedua, tazkiyatun nafsnya lagi untuk bersihkan hati, jangan terlalu takut yang berlebihan karena rasa takut itu hanya milik Allah. Kalau kita sampai takut terhadap sesuatu melebihi takut kita kepada Allah, hati-hati gitu ya. Bisa jadi takut jatuh kepada syirik gitu. Lalu yang ketiga nih. Yang ketiga, kondisi di mana kita mengalami sedih berlebihan. Ya, muslimah dah tuh ya. Kan, sukanya sedih berlebihan. Kalau muslimah itu muslimah yang di sono, bukan yang di sini ya. Kalau muslimah yang di sono sukanya begini kalau dia lagi ngeluh nih kepada Allah. Ya Allah, kok kondisinya begini sih ya Allah. Kenapa sih anakku begini? Kenapa sih aku begini? Kenapa sih suamiku? Udah, sampai situ doang diem. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Harusnya nggak boleh begitu. Kalau dalam apa yang tadi disebutkan ya di surah Asy-Syams tadi ayat 9 dan 10, kondisi di mana jiwa kita mau merasa baik-baik saja adalah kondisi di mana kita tidak mudah baper. Ya Bu, kalau bapernya kebanyakan jadi koper. Kalau kopernya kebanyakan bagasi. Bahagia kagak, susah iya gitu ya. Ya kan? Nah, jadi jangan kita memiliki perilaku atau sifat yang suka sedih berlebihan. Kalau kita sedang ngeluh ke Allah atau ke teman atau ke siapapun ya, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh muslimah yang suka lupa muslimah untuk melakukan tahap berikutnya apa? Ketika mengeluh, harusnya tahap berikutnya dilakukan apa? Ya Allah, keluhanku tadi aku kembalikan deh semua kepadamu gitu. Jangan yaudahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apanya masuk ke hati. Kamu kenapa mah? Nggak apa-apa. Padahal sedih, kan? Maka nggak ada orang sedih itu mukanya ndonga. Orang sedih pasti nunduk. Emang ada Bu? Dia jalan ndonga. Kamu lagi kenapa? Lagi sedih. Ya kali gitu ya. Sedih pasti nunduk. Kenapa? Beban di pundak nih berat. Ya, makanya kalau ibu lagi sedih, itu bagus doa yang dibaca. Kalau kita biasanya doa ini dibaca kalau dia lagi nervous mau tampil di muka umum. Ya, ayo nak, kalau kamu takut tampil di muka umum, baca nih doa ini. Tahu nggak doanya? Robbis rohli, terus wa yassirli amri, wahlul uqdatan. Padahal itu juga doa agar kita dihilangkan beban kita. Coba kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri. Ya Allah, angkatlah beban di pundakku. Ya. Rabbi, ya Allah, isrohli, angkatlah sadri. Ya isrohli, angkat beban di pundakku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku. Cakep kan doanya ya?
Terus yang baru yang ketiga tuh, wahlul uqadatan, dan hilangkanlah kekeluhan min lisani pada lidahku, yafqahu qauli, agar orang-orang yang mendengar perkataanku bisa memahami apa yang aku ucapkan. Jadi ibu kalau lagi sedih, kalau lagi sakit hati banget ya, baca tuh, kan udah hafal semua ya. Jadi biar pundaknya nih enggak, karena salah satu tempat favoritnya jin itu ada di antara tulang tengkuk dan sampai tulang ekor. Maka itu yang suka sakit ya Bu. Dari mulai di sini bilangnya kolesterol, kalau yang sakit di tulang ekor namanya saraf kejepit kayak gitu ya. Padahal kembalikan semua kepada Allah. Jadi semua penyakit berasal dari hati, dari Allah, bener Ibu. Pinter. Berasal dari hati gitu maksudnya Bu, ya kan? Maka dikatakan ala inna fil jasadi mudghah fa idzal hasanat hasanal jasadu kullu wa idzal fasadat jasadu kullu. Ada segumpal daging nih dalam tubuh manusia. Kalau daging itu bagus, bagus seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuh. Apa itu? Huwa al qalbu, hati atau jantung sebenarnya di sini ya. Maka kalau kita pernah nggak Ibu nih ngelihat sembelihan kurban, ada hatinya yang cakep ya Bu ya, ada hatinya yang hitam begitu, beda-beda. Karena mungkin sapi yang hitam hatinya tuh dia suka ngerokok kali ya Bu ya, dibanding yang bersih. Oh beda ya, atau dia memendam marah gitu ya. Ya Allah, ya seperti itu ya. Astagfirullah. Jadi jangan kita sedih berlebihan. Tapi gimana dong, Umi orangnya nyakitin banget. Tuh gimana dong kalau begitu Bu? Ya, akhirnya dia memiliki prinsip gini, ya udah deh, masa gue nggak maafin, Allah aja maafin, gue maafin deh. Tapi gue nggak bisa lupa ya perbuatannya. Ya, balik lagi. Jangan sampai ya, karena kita tidak mau bertazkiyatun nafs, membersihkan hati, kita ketemu lagi sama dia nanti di yaumil hisab. Ketemunya di mana? Kalau ada jembatan yang membuat kita sampai kepada surga, jembatan apa namanya? Siratal Mustaqim. Sebelum sampai ke Siratal Mustaqim, ada di sini jembatan tuh namanya. Jembatan Qontoroh. Jembatan apa Bu? Qontoroh. Ya. Jembatan di mana manusia-manusia yang belum kelar urusannya di dunia. Yang CLBK, cerita lama belum. Apal ya Ibu ya. Makanya nggak usah sakit hati. Biarin lontar ketemu ntar ya, biar di akhirat ya gue. Jangan Bu, mengerikan. Ya, mendingan selesaikan di dunia. Ya, baik. Jadi untuk menghindari atau untuk membuat kita mudah dalam bertazkiyatun nafs, pertama hindari marah berlebih, lalu takut berlebih, lalu sedih berlebih, dan yang keempat nih, yang paling penting nih, kondisi lalai dalam ibadah. Ya, usahakan di samping kesibukan ibu-ibu dan anak-anak remaja semua yang sehari-harinya bekerja ini, usahakan sholatnya tepat waktu, ya kan? Ngajilah sehari walau 1 ayat, ya kan? Terus apalagi? Dan yang paling saya minta kepada muslimah adalah menjaga wudhu setiap saat. Bisa nggak? Susah, nah kan susah. Apanya Bu yang keluar? Keluar angin ya, Masya Allah. Maka kalau kita merasa susah untuk berwudu, kayak tadi baru wudu udah kan kita capek tuh. Ya kalau toiletnya dekat, kalau jauh kan repot. Maka bertayamum saja nggak apa-apa. Untuk menjaga, membentengi diri kita dari gangguan-gangguan yang sebenarnya ini gangguan sebenarnya nggak ngeliatin Ibu. Cuman karena kan kalau kata Bang Napi apa Bu? Sungguhnya kejahatan ya bukan karena ada apa dia mau, tapi karena ada kesempatan gitu. Begitu sama bangsa jin yang zolim juga begitu. Dia sebenarnya nggak mau gangguin Ibu. Lah Ibu buka pintunya dari mana? Marah berlebih. Ya kan, kalau udah marah, benci sama orang, ada soalnya sampai dia tidak mau maafkan ibunya gitu ya. Sampai saat ketika ruqyah dia nggak mau maafin ibunya. Apa yang terjadi? Gangguan yang dia alami, gangguan nauzubillah min dzalik ya, gangguan LGBT.
gitu ya. Gangguan-gangguan yang mungkin menurut kita itu sampai dahsyat, sampai parah, bisa jadi kondisi belum memaafkan seseorang, gitu ya. Tapi makanya yang paling penting, kita boleh kita laksanakan sholat yang bagus, puasa yang banyak, ngaji Quran yang banyak, sedekah yang hebat. Tapi kalau kondisi hatinya belum bisa memaafkan, maka akan mudah setan keluar masuk. Ya, jadi gimana caranya yang harus menghindari dari 4 kondisi? Lalu kita lakukan meluruskan niat. Kalau saya tanya ibu-ibu, kalau niat ibu-ibu puasa Senin Kemis, emang niatnya apa sih? Niatnya puasa Senin Kemis biar apa sih? Biar kurus, biar diet, gitu ya. Nah, luruskan niatnya, karena niat itu hanya Allah. Jadi bilangnya gini, kamu puasa Senin Kemis niatnya apa? Karena Allah. Tujuannya baru boleh banyak. Tujuannya biar kurus misalnya, atau biar mengikuti sunnahnya Rasulullah, biarlah dan sebagainya, mengikuti agama Islam dan sebagainya. Jadi yang pertama ya, ketika tazkiyatun nafs ini bisa kita raih, perbaiki hati. Caranya bagaimana? Yang tadi pertama, memaafkan. Memaafkan itu berhindar diri dari 4 kondisi tadi ya. Pokoknya teman-teman boleh marah tapi jangan berlebihan. Ya, takut juga boleh. Misalnya takut dimarahin sama atasan karena kerjaan belum kelar, ya itu wajar, ya kan? Tapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai takut ya, udah azan masih meeting, takut. Nah, itu jangan. Bismillah, usahakan utamakan Allah dulu, mudah-mudahan semua urusan gampang. Lalu yang ketiga apa tadi? Jangan sampai kita jadi orang baper. Karena setan itu, nggak usah setan deh Bu. Ada orang yang mau mencari orang dari aliran sesat. Kalau mencari orang nih untuk menambah masuk ke tempat aliran sesat dia mencari orang yang sendirian. Dia nggak pernah berani mendekati orang yang berkumpul. Itu sama seperti jin yang disifati setan. Jadi jangan, boleh nggak kita sedih? Boleh, tapi jangan berlebihan. Makanya ketika sedih apa yang kita baca? Yang kita baca adalah surah Al-Qasas ayat 24. Coba dicatat. Kalau kita sedih, kalau kita merasa apa yang kita lakukan tidak dihargai sesuai dengan apa yang telah kita capai, harusnya gue tuh yang dapat promosi gitu-gitu ya. Ya, tapi kok temen gue, bacalah surah Al-Qasas surah 28 ayat 24. Yuk bareng-bareng kita baca agar kita keluar dari sini hati kita bersih lagi, ya, tazkiyatun nafs kita dapat, hati kita menjadi bersih dan juga mudah kita untuk membahagiakan diri. Kalau seorang ibu udah bahagia dirinya, insya Allah satu rumah itu cemerlang semua, ya kan? Yuk kita baca doanya. Udah dibuka Al-Qasas ayat 24. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba Kak Nia dibaca artinya apa? Ya Allah. Nah, kakak ini lagi deh yang di depan. Yuk dibaca. Ayo. Ada yang udah dapat? Yuk biar dapat pahalanya. Udah? Nah, yang silakan dibaca artinya. Iya, ya. Jadi kalau kita merasa apa yang udah kita berikan, jerih payah kita nggak dihargai sesuai apa yang kita inginkan, baca doa ini, nggak usah susah, nanti akan Allah kasih. Ya, berarti yang pertama luruskan niat, yang kedua menghindari diri dari 4 kondisi yang tadi, ya. Yang ketiga adalah lakukan ibadah yang paling sulit. Apa ibadah yang paling sulit? Apa? Ibadah yang paling sulit yang kalau sudah bisa kita capai itu, maka tazkiyatun nafs akan mudah kita lakukan, yaitu husnuzon kepada, benar nggak? Karena terkadang
apa yang hadir dalam kehidupan kita, kita sulit menerimanya, terutama kalau tidak sesuai dengan harapan. Ya harusnya gue tuh yang dapat rezeki itu, kok dia sih? Padahal dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah sudah menakar masing-masing rezeki kita. Kita nggak usah susah. Ya, rezeki udah diatur sama Allah. Kalau dia yang dapat, ya mungkin memang menurut Allah dia yang mendapatkannya. Jadi tidak usah kita memiliki perasaan tadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Kita hadirkan husnuzon kepada Allah. Karena ibadah yang paling sulit adalah berhusnuzon kepada Allah. Lalu yang keempat apa? Hendaknya kita memaafkan, terutama pengalaman di masa lalu terhadap orang tua, ya. Memaafkan orang-orang yang pernah mungkin membuat kita sakit hati atau kecewa. Dan juga yang pasti memaafkan diri sendiri, ya. Jangan lagi kita menganggap remeh diri, tidak menghargai diri, apalagi pada saat kita mungkin pernah mengalami penolakan atau ya remehan orang lah, pokoknya kita dianggap tidak ada, nggak dianggap lah gitu misalnya ya. Maafkan diri kita. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah yang paling penting untuk kita bisa memiliki ya jiwa yang mutmainnah, yang tenang, adalah selain memaafkan, kondisi kita menahan amarah. Menahan amarah ntar jadi ini dong Bu, jadi apa, darah tinggi. Bukan. Menahan amarahnya itu artinya kita menahan bahwa tidak pantas ya diri kita ini, jiwa yang bersih ini mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang rofat, kata-kata yang kotor. Bahkan pada dalam satu ketika Rasulullah sedang duduk bermajelis dengan Abu Bakar, ketika Abu Bakar dimaki-maki oleh ada dari orang Yahudi ya, memaki-maki Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam, senyum. Rasulullah juga ikut ketawa. Lalu dimaki-maki lagi, Abu Bakar diam, senyum, dan Rasulullah ikut ketawa, masih menemani Abu Bakar. Tapi yang ketiga kalinya ketika dimaki-maki, Abu Bakar marah. Pada saat itu Rasulullah kabur. Pas ngelihat Rasulullah pergi, Abu Bakar nanya, Rasul, kamu tadi menemani aku pada saat pertama dan kedua orang Yahudi itu memarahiku. Kok sekarang kau kabur? Karena ketika engkau menahan amarahmu pada saat pertama dan kedua itu, malaikat semuanya mendoakan keberkahan. Malaikat semuanya memintakan kepada Allah agar semua hajatmu dikabulkan. Tapi ketika ketiga kalinya engkau istilahnya terpancing emosinya, maka pada saat itu malaikat kabur karena yang hadir di situ adalah para setan. Para setan kesenengan gitu ya. Wah, berhasil nih gue memancing emosi. Gitu. Jadi jadilah wanita yang cerdas, muslimah yang kuat ya. Kuat dalam hal apa? Dalam hal menjaga ya emosi kita agar bisa terkontrol. Boleh marah tapi jangan berlebihan. Baik ya. Sekarang kita baca doanya agar Allah juga karuniakan kepada kita hati-hati yang bersih, jiwa-jiwa yang tenang, dan terhindar dari segala gangguan penyakit hati apapun itu. Sambil kita tutup ya. Baik, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohonkan ampun kepadamu untuk semua orang-orang yang kami cintai, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, baik itu keluarga kami maupun yang bukan, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa semua orang tua, para orang tua kami. Ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang pernah bersinggungan dengan kami maupun yang belum pernah. Semuanya ya Allah hamba-Mu, ampunilah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami,
orang tua kami dan diri kami menjadi penyejuk hati dan mendapatkan kebaikan dan ketenangan terhadap orang-orang yang melihat kami, ya Allah. Turunkanlah rasa cinta kepada orang-orang yang melihat kami, agar Engkau juga memudahkan jalan kami dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya Allah, kami serahkan jiwa kami kepadamu. Kami hadapkan wajah kami kepadamu. Kami serahkan semua urusan kami kepadamu. Kami sandarkan punggung kami kepadamu, ya Allah. Karena mengharapkan pahalamu dan juga karena kami takut terhadap azabmu, ya Allah. Ya Allah, tiada tempat bersandar dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami berhindar kepada kitabmu. Kami beriman kepada kitabmu, ya Allah. Kami beriman kepada Al-Quran yang engkau turunkan. Dan juga kami beriman kepada nabimu yang engkau utus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kami petunjuk. Berikanlah kami semua kasih sayangmu dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat, ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu keturunan kami orang-orang yang teguh dalam mendirikan sholat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah, ke dalam golongan orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Mudahkanlah kami, orang tua kami dan semua orang-orang yang kami cintai untuk bisa melakukan amal soleh, yang mana amal soleh itu pahalanya bernilai jariah, yang pahalanya bisa mengalir kepada anak cucu kami kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang banyak di dunia ini, yang merupakan 8 kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan yang banyak di akhirat nanti, yang merupakan 3 kenikmatan di akhiratmu, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Kita doain juga untuk pasangan kita, anak-anak kita, dan diri kita semua yang sedang dalam mencari ilmu, yang sedang dalam mencari pekerjaan, yang sedang dalam mencari jodoh, yang sedang dalam mencari atau berharap memohon kepada Allah mendapatkan rezeki anak-anak yang solehah, dan juga apapun segala hajat-hajat kami, ya Allah. Maka berikanlah terkabulnya doa darimu, ya Allah, dan berikanlah ampunanmu, ya Allah. Allahumma ghfir dzambahum. Ya Allah, ampunilah mereka dan diri kami juga. Wa tahhir qalbahum, dan bersihkanlah hati mereka dan diri kami, ya Allah. Wa hassin farjahum, dan jagalah kemaluan mereka dan kemaluan kami dari apapun yang tidak Engkau ridhoi, dari apapun yang tidak layak masuk ke dalam diri kami, ya Allah. Allahumma faqqihna wa faqqihum fiddin. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kefakihan dalam mempelajari agama Islam, dan juga semua orang-orang yang kami cintai, dan juga mudahkan anak-anak kami dalam menjadi faqih dalam agama Islam, dan juga faqih dalam ilmunya masing-masing di bidangnya masing-masing, ya Allah. Ya Allah, berkahilah tempat kami bekerja ini, ya Allah. Berkahilah teman-teman kami di tempat kami bekerja, ya Allah. Berkahilah semua tempat-tempat usaha kami, tempat-tempat kami bekerja, di rumah kami dan dimanapun kami berada, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas hidup dan kehidupan kami, ya Allah. Fakihkan kami semua dalam agama Islam. Wa alimna wa alimhum at-ta'wil, dan berikanlah kami kebijaksanaan untuk dalam menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.